Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syam dengan NPM CA 191110204 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kaidah transparansi dan kepentingan umum. Yang pertama ada definisi transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai, agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Andrianto, transparansi keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan menurut Hafiz, menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kemudian ada prinsip. Selain prinsip yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia, menurut Mustofa Dijaya, prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Transparansi pemerintahan dalam perencanaan juga meliputi 5 hal, yaitu 1. Keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat ikut memberikan pendapatnya. 2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. 3. Keterbukaan prosedur atau pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana. 4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum atau catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain. 5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Kemudian, untuk menilai kinerja organisasi ini, tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas, tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif di antara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan di antara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Kemudian, permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi. Tentu saja, sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat atau swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu, dan seberapa besar efektiviti proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut. Selanjutnya ada pelayanan publik dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rule government menjadi paradigma good governance. Karena itu, tugas utama dalam rangka penguatan eksistensi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, adalah menciptakan pemerintahan yang secara politik acceptable, secara hukum efektif, dan secara administratif dapat efisien. Misi aparat birokrasi adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Budaya dan mental birokrat tersebut kontradiktif dengan pelayanan yang terkait untuk mewujudkan prinsip-prinsip good and clean government, dan kurang menempatkan masyarakat sebagai orang yang dilayani, dan justru sebaliknya. Selanjutnya, birokrasi sangat syarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Akibatnya, menjadikan birokrasi sebagai lembaga yang tambun sehingga mengurangi kelincahannya. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Berdasarkan laporan World Competition Report, Indonesia menduduki ranking 31 dari 48 negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia termasuk tinggi tingkat korupsinya. Ada juga mengenai pelayanan aparatur birokrasi untuk negara berkembang. Di dalamnya termasuk Indonesia. Faktor buruknya pelayanan aparat birokrasi disebabkan oleh gaji rendah sebanyak 56%, sikap mental aparat pemerintah sebanyak 46%, kondisi ekonomi buruk pada umumnya sebanyak 32%, administrasi lemah dan kurangnya pengawasan sebanyak 48%, dan lain-lainnya sebanyak 13%. Presentasi lebih dari 100% disebabkan ada respon ganda dari responden. Dengan demikian, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia.
3. Untuk itu, perlu adanya kebijakan presiden melalui political will melakukan reformasi di bidang birokrasi, dengan melepaskan birokrasi dari fungsi dan tugas dan misi sesungguhnya tidak termasuk dalam kewenangnya, tetapi juga untuk melepaskan birokrasi sebagai alat politik atau netralitas, serta membebaskan birokrasi untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customers oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.